warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatun Naimah akan mempresentasikan cara menyelesaikan soal persamaan diferensial menggunakan aplikasi Differential Equation Steps. Ada yang tahu? Oke, sebelum kita lanjut ke video pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini ya. Enjoy the video! Nah, sebelum kita masuk, saya akan kenalin dulu ke teman-teman apa itu aplikasi Differential Equation Steps. Nah, dari namanya udah kelihatan banget ya, Differential Equation Steps atau langkah-langkah persamaan diferensial. Nah, aplikasi ini gratis, dapat di-download dan diakses oleh pengguna Android melalui Play Store maupun pengguna iPhone melalui App Store. Penasaran aplikasinya seperti apa? Oke, langsung aja kita cari di Play Store. Nah, untuk mempermudah pencarian, kita ketikkan kata kuncinya yaitu persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Oke, search. Nah, udah. Jadi aplikasinya yang paling atas, kemudian kita klik dan download. Karena di sini saya sudah download, jadi saya akan langsung buka saja. Saya buka. Nah, tampilannya seperti ini setelah kita download. Untuk menunya ada di bagian pojok kiri atas atau tanda garis 3. Nah, di dalamnya ada differential equations atau persamaan diferensial, integral step by step atau langkah-langkah integral, derivatif step by step atau langkah-langkah derivatif, dan masih banyak lainnya. Aplikasi ini bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan persamaan diferensial, mencocokkan hasil pekerjaan teman-teman, dan sekaligus bisa teman-teman gunakan untuk belajar karena di dalam aplikasi ini sudah ada langkah-langkahnya. Aplikasi Differential Equation Steps ini hanya menggunakan bahasa Inggris, jadi cocok sekali untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris. Sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Pilih menu. Karena soal yang akan saya bahas adalah soal persamaan diferensial, maka saya pilih opsi Differential Equations. Kita klik. Oke, sekarang kita masukkan soalnya. Soalnya yaitu X pangkat 4 dy per dx plus 2x pangkat 3y sama dengan 1. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, karena aplikasi ini hanya menggunakan bahasa Inggris, jadi saya akan menerjemahkan step by step atau langkah per langkahnya. Selanjutnya kita klik solve atau penyelesaian. Klik, tunggu. Jika teman-teman mendapati pertanyaan seperti yang ada di layar, artinya aplikasi ini menanyakan kepada kita apakah pertanyaan yang kita ketik sudah benar atau belum. Jika belum, teman-teman bisa memilih salah satu opsi pertanyaan yang disarankan. Dan jika sudah, teman-teman bisa langsung klik No Enter My Expression. Nah, di sini karena pertanyaan saya sudah benar, saya akan langsung klik No Enter My Expression. Saya klik dan tunggu hasilnya sampai keluar. Oke, sudah keluar. Kita scroll sampai bawah dulu. Apakah sudah ada jawabannya atau belum? Oke, sudah. Kita kembalikan ke atas lagi untuk pembahasan lebih lanjut. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebentar saya akan mematikan data seluler dulu supaya tidak mengganggu jika ada notifikasi masuk.
Oke, you have entered. Artinya, aplikasi ini akan memasukkan kembali soal yang kita ketik tadi, yaitu X pangkat 4 dy per dx plus 2X pangkat 3y sama dengan 1. Detail solution atau pembahasan rincinya. Divide both sides of the equation by the multiplier of the derivative of y is equal to x to the power of 4. Artinya, bagi kedua ruas persamaan tersebut dengan pengali dari turunan y, yaitu x pangkat 4. We get this equation, kita peroleh persamaannya, yaitu x pangkat 4 dy per dx plus 2x pangkat 3y per x pangkat 4 sama dengan 1 per x pangkat 4. Maka hasilnya yaitu setelah kita bagi adalah dy per dx plus 2 per x y sama dengan 1 per x pangkat 4. This differential equation has the form y aksen plus pxy sama dengan qx. Artinya, persamaan diferensial ini memiliki bentuk umum y aksen plus pxy sama dengan qx, atau dy per dx plus pxy sama dengan qx. Nah, informasi buat teman-teman, jika memasukkan soal di aplikasi ini, maka akan terlihat bentuk umum dari persamaan diferensialnya. Lanjut, where, di mana px sama dengan 2 per x. Posisi letaknya px ada di depan y, dan qx sama dengan 1 per 4, sesuai dengan bentuk umumnya. Oke, lanjut. And it's called linear inhomogeneous differential first order equation. Dan ini dinamakan persamaan diferensial non-homogen linear order pertama. First of all, we should solve the corresponding linear homogeneous equation. Pertama, kita harus menyelesaikan persamaan linear koresponden homogen, yaitu y aksen plus pxy sama dengan 0. With multiple variables, dengan beberapa variabel, the equation is solved using following steps. Persamaan ini akan diselesaikan menggunakan langkah-langkah berikut. From, dari y aksen plus pxy sama dengan 0, you get, kamu peroleh dy per y sama dengan min px dx. If y is not equal to 0, jika y tidak sama dengan 0, maka integral 1 per y dy sama dengan min integral px dx. Nah, teman-teman harus tahu bahwa integral 1 per y dy adalah ln y atau logaritma y sama dengan min integral px, atau mutlak y sama dengan e pangkat min integral px dx. Therefore, y1 sama dengan e pangkat min integral px dx, atau y2 sama dengan min e pangkat min integral px dx. Oke, sekarang kita lanjut. The expression indicates that it's necessary to find the integral. Bentuk seperti itu menunjukkan bahwa kita perlu mencari integralnya. Bentuk yang dimaksud adalah ini ya teman-teman, y1 dan y2-nya. Oke. Because, karena px-nya sama dengan 2x, maka kita substitusikan nilai px ke dalam integral px dx. Maka menjadi integral 2 per x dx sama dengan 2 ln x plus konstanta
atau 2 logaritma natural X plus konstanta. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman ingat bahwa integral 1 per X dx sama dengan integral dx per X sama dengan ln X plus konstanta atau logaritma X plus konstanta. Logaritma natural maksudnya. Nah, bagaimana jika integral 2 per X dx? Nah, integral 2 per X dx sama dengan integral 2 kali 1 per X dx sama dengan 2 integral dx per X. Maka hasilnya menjadi 2 ln X plus konstanta atau 2 logaritma natural X plus konstanta. So, solution of the homogeneous linear equation. Jadi, solusi dari persamaan linear homogen adalah Y1 sama dengan E pangkat C1 per X pangkat 2 dan Y2 sama dengan min E pangkat C2 per X pangkat 2. Kenapa bisa seperti ini? Kita kembalikan lagi ke nilai Y-nya, yaitu Y1 sama dengan Y1 sama dengan E pangkat min integral Px dx dan Y2-nya sama dengan min E pangkat min integral Px dx. Oke, nah sekarang kita masukkan nilai integral Px dx-nya. Maka Y1 sama dengan Y1 sama dengan E pangkat min integral Px dx, maka sama dengan E pangkat min 2 ln X, maka sama dengan X pangkat min 2, kita turunkan posisi X pangkat min 2, maka menjadi sama dengan 1 per X pangkat 2. Nah, jadilah seperti ini Y1 dan Y2-nya. Oke, next. That leads to the corresponding solution for any constant C not equal to 0. Maksudnya yaitu yang mengarah ke solusi koresponden untuk setiap konstanta C tidak sama dengan 0. Maka Y sama dengan C per X pangkat 2. We get a solution for the corresponding homogeneous equation. Now, we should solve the inhomogeneous equation. Kita peroleh solusinya untuk koresponden persamaan homogen. Sekarang kita selesaikan persamaan non-homogennya, yaitu Y aksen plus PXY sama dengan QX. Use variation of parameters method. Now, consider C a function of X. Gunakan beragam dari metode parameter. Sekarang misalkan C adalah fungsi dari X, maka Y sama dengan CX per X pangkat 2. And apply it in the original equation. Dan terapkan di persamaan awal. Using the rules, gunakan aturan first for product differentiation untuk hasil yang berbeda. Second, of composite function derivative. Kedua, gabungan fungsi turunan. We find that kita tahu bahwa dc per dx sama dengan qx e pangkat integral px dx. Let's use qx and px for this equation. Kita gunakan qx dan px untuk persamaan ini. We get the first order differential equation for cx. Kita peroleh persamaan diferensial orde pertama untuk Cx, yaitu dc per dx sama dengan 1 per x pangkat 2. So, Cx is equal to, jadi Cx sama dengan integral 1 per x pangkat 2 dx. Maka hasilnya sama dengan min 1 per x plus konstanta. Use Cx add, kita gunakan Cx di Y sama dengan Cx per X pangkat 2. And we get a definitive solution for Yx. Dan kita dapat menentukan solusi untuk Yx, yaitu
konstanta min 1 per X pangkat 2. Jadi jawabannya adalah the answer is YX sama dengan C1 atau konstanta min 1 per X pangkat 2. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi jawabannya adalah YX sama dengan C1 min 1 per X pangkat 2. Nah, di aplikasi ini juga tersedia jawaban dalam bentuk angka. Nah, ini adalah jawaban dalam bentuk angkanya. Kemudian, di dalam ini juga ada klasifikasi dari soal yang kita masukkan tadi. Nih, ada first exact, first linear, Bernoulli, almost linear. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi aplikasi ini bisa mengklasifikasikan soal yang kita masukkan. Seperti itu, teman-teman. Maaf, ada yang terlewat. Jadi, di dalam aplikasi Differential Equation Steps ini tersedia jawaban dalam bentuk grafik. Bisa dilihat di layar, dan ini adalah bentuk grafik dari soal yang saya masukkan tadi.